ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنزل البركات، الذي خلق الأرض والسماوات مجيب الدعوات إله الأراضين والسماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, keridhaan, taufik, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid An-Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menyediakan tempat terbuka bagi sahabat-sahabat beliau yang tidak berpunya, sahabat-sahabat beliau yang tidak mampu, sahabat-sahabat beliau yang hidup dengan kekurangan. Disitulah para sahabat-sahabat yang datang dari jauh dan sahabat-sahabat yang tidak mempunyai tempat tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu disebut dengan Suffah, dan sahabat-sahabat yang tinggal di situ sering disebut dengan Ashabus Suffah. Disitulah pernah tinggal sahabat semacam Salman Al-Farisi, sahabat yang terkenal dengan julukan Sahibu Ilmil Awwalin wal Akhirin, sang pengembara pencari ilmu pengetahuan. Tinggal pula pernah sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang terkenal dengan julukan sahabat yang pertama kali berani melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim di hadapan orang-orang kafir. Lahir pula sahabat semacam Hanzalah ibn Amir yang dikatakan oleh Rasulullah jasad beliau dimandikan oleh para malaikat di atas arsy. Tinggal pula di sana semacam sahabat Hudzaifah Al-Yamani yang terkenal dengan sebutan Sahibu Asrari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pula sahabat semacam Barra bin Malik yang dahinya selalu tertutup dengan debu karena saking seringnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat semacam Harithah bin Nu'man yang Nabi katakan, aku mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di surga sana, dan Al-Quran itu dilantunkan oleh Harithah bin Nu'man, serta sahabat-sahabat yang lain yang utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah kebanyakan para sahabat-sahabat yang hidup jauh dari kecukupan,
serba kekurangan. Namun justru dalam kehidupan yang jauh dari kecukupan dan kekurangan itu, merekalah sahabat-sahabat yang paling intens mengikuti dan menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang paling intens mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah. Merekalah yang paling rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan merekalah yang paling sering mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail dan tadabbur, berzikir serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan merekalah yang siang harinya selalu mereka isi dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dan merekalah yang rajin bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabar kalian pagi ini wahai sahabat-sahabatku? Mereka semua menjawab, "Asbahna bi khairin ya Rasulullah. Nahmadullah ta'ala wa nashkuru bil qada wa nasbiru 'alal bala." Alhamdulillah kami baik-baik saja ya Rasulullah. Kami mensyukuri atas anugerah dan ketentuan Allah, dan kami bersabar atas ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Lalu Rasulullah kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana sahabat-sahabatku kalau kalian saat ini hidup jauh dari kecukupan, makan dari wadah dan tempat yang sama, namun besok hari Allah akan membukakan bagi kalian perbendaharaan langit dan bumi ini. Allah memberikan kalian dan kelebihan kecukupan. Manakah yang kalian pilih?" Lalu para sahabat itu berkata, "Apakah pada saat itu kami masih beriman ya Rasulullah?" Rasulullah menyatakan, "Iya." Lalu sahabat-sahabat berkata, "Tentu hidup dalam keadaan bercukupan, itulah yang kami harapkan ya Rasulullah." Namun para jamaah rahimakumullah, saat itu Rasulullah mengatakan, "Tidak wahai sahabatku, justru kehidupan seperti sekarang inilah yang lebih baik bagimu. Karena ketika kalian diberikan kehidupan yang berkelebihan, kehidupan yang berkecukupan, diberikan kegelimangan harta benda dunia dan segala isinya, kalian akan menutup rumah kalian rapat-rapat. Kalian tidak mau lagi bersilaturahim. Kalian akan tergoda dengan nafsu duniawiyah yang menyebabkan kalian cinta kepada dunia dan takut akan kematian." Pada saat itu para sahabat menundukkan kepala, dan berkenaan dengan cerita itulah para mufassirin menyatakan turun surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah jembarkan, Allah hamparkan rizki kepada hambanya di muka bumi ini, maka pastilah banyak di antara hamba-hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Tetapi Allah telah menentukan kadar anugerahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang ada pada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kisah sederhana ini
apabila kita tarik dalam kehidupan kekinian kita, kalau kita lihat di dalam masyarakat kita, maka dapat kita tarik kesimpulan ada 4 model macam kehidupan manusia. Yang pertama adalah mereka yang Allah berikan kehidupan ala kadarnya, jauh dari kecukupan, terkadang gali lobang tutup lobang, hidup amat sangat sederhana. Namun ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan mereka yang jauh dari kecukupan itu, mereka tetap menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan hidupnya. Yang mereka cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka laksanakan segala perintahnya, mereka jauhi segala larangannya, mereka mensyukuri atas anugerah Allah yang diberikan kepadanya, dan mereka bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpanya. Mereka itulah yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang mereka serahkan segala sesuatunya kepada ketentuan dan kehendak Allah. Mereka ridha dan bertawakal kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan 3 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah salawatum min rabbihim, salawat dari Tuhannya, salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan mereka yang mendapatkan salawat dari Allah adalah ada 3. Yang pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersabar dan bertawakal serta mampu mensyukuri nikmat dan anugerah yang Allah berikan meskipun dia tidak menyukainya. Mereka disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Yang kedua adalah mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla wa rahmah. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla wa ulaika humul muhtadun. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada di antara kita yang kebetulan hidup jauh dari kecukupan, amat sangat sederhana, gali lobang tutup lobang, namun kita masih tetap bertawakal, kita tetap bersabar, kita tetap ridha terhadap anugerah yang Allah berikan, dengan senantiasa terus berusaha dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka berbahagialah Anda, karena Anda termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan 3 kemuliaan tadi. Dan nanti insya Allah pada hari kiamat Anda semua, kita semua akan digiring di padang mahsyar di belakang sahabat-sahabat jempolan tadi, sahabat-sahabat utama tadi, sahabat-sahabat ashabus suffah yang dalam keadaan jauh dari kecukupan, mereka tetap komitmen dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pula tipe atau model orang yang kedua, yaitu orang yang Allah berikan kehidupan jauh dari kecukupan,
sederhana, gali lobang tutup lobang, namun menyebabkan dia menjadi gelap mata, menjadi buta hati, menjadi hantam kromo, bahkan tidak mau melaksanakan perintah Allah, tetapi melaksanakan larangan Allah. Terkadang mereka menjadikan sebuah adagium atau pemeo yang amat sangat menyesatkan, yaitu sebuah pemeo yang menyatakan di zaman sekarang ini jangankan mencari yang halal, mencari yang haram saja sudah susah. Lalu dia tidak peduli lagi hukum-hukum dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Orang semodel ini adalah orang yang mendapatkan kerugian double, dua kerugian, yaitu kerugian dunia dan kerugian akhirat. Khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat sangat nyata. Tidak sedikit kita lihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, warga kita, masyarakat kita yang hidup dalam model seperti ini. Diberikan ujian dan cobaan oleh Allah di dunia ini. Namun cobaan dan ujiannya itu menyebabkan dia semakin jauh dan menjauh dari Allah. Tidak mau melaksanakan perintah Allah, tetapi melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah orang yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan anugerah, Allah berikan kecukupan, Allah berikan rizki yang lapang, dan dia jadikan anugerah, kelebihan dan rezeki yang Allah berikan itu sebagai sarana dia untuk bersyukur kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu orang yang Allah kehendaki mendapatkan kecukupan, kelebihan, kemewahan di dunia ini, dan kelebihan kecukupannya itu dia dijadikan sarana untuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Dia senantiasa ingat bahwa apa yang Allah berikan itu adalah semata-mata ujian. Apakah dia mampu bersyukur atas nikmat Allah tersebut, atau sebaliknya dia kufur terhadap nikmat anugerah Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketiga ini, yaitu orang yang Allah berikan kejembaran, kelapangan, kecukupan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kelapangan, kelebihan, kejembaran itu kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ada lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu orang yang keempat, orang yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan kecukupan, Allah berikan kemewahan, namun sayang, 1 juta kali sayang, kelebihan, kemewahan, dan kecukupan dia jadikan sebagai sarana untuk lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, melaksanakan larangan Allah, lupa kepada perintah Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada para sahabat ashabus suffah tadi. Dan inilah yang dikhawatirkan terjadi kepada kita kaum muslimin seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak, sekali-sekali tidak. Hati-hati, karena kebanyakan orang itu
akan berbuat seperti taghut, perbuatan yang melampaui batas, apabila dia merasa telah memiliki kelebihan dan kecukupan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada sahabat-sahabat Ashabus Suffah tadi. Dan itu pun pernah terjadi kepada salah seorang sahabat yang terkenal dengan peristiwa atau dengan sebutan sindrom Sa'labah. Seorang sahabat yang bernama Sa'labah yang memohon doa kepada Rasulullah akan diberikan anugerah kekayaan oleh Allah. Rasulullah mengingatkan, wahai Sa'labah, apa yang ada meskipun sedikit asal engkau syukuri, jauh lebih baik daripada banyak kalau kemudian engkau kufuri. Namun Sa'labah tetap bersikeras untuk minta doa Rasulullah. Rasulullah pun mendoakannya, dan singkat cerita terkabullah doa Rasul. Sa'labah menjadi orang yang bergelimang harta dan kaya raya. Dan kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sa'labah mulai tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Sa'labah tidak bersilaturahim. Sa'labah mulai lupa kepada Allah. Sa'labah menjadi budak dari harta, benda, dan dunia. Bahkan Sa'labah kemudian mati dalam kehinaan. Disebutkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara manusia ada yang berkata, seandainya Allah memberikan anugerah kepada kami, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga kami menjadi orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi sayang, ketika Allah berikan anugerah kepadanya, mulailah belangnya kelihatan. Mulailah dia lupa kepada Allah. Mulailah dia terbudak, menjadi budak bagi harta dan dunianya. Mulailah dia menjadi kikir dan bakhil. Mulailah dia melawan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada para sahabat. Inilah yang kita khawatirkan terjadi kepada kebanyakan kaum muslimin yang Allah berikan anugerah dan keberkahannya. Inilah yang terjadi, yang dikhawatirkan terjadi kepada kita kaum muslimin pada saat Allah memberikan kelebihan dan kemewahan bagi kita sekalian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita berada di dalam kehidupan yang jauh dari kecukupan amat sangat sederhana, bersabarlah, tetap berusahalah, berpegang teguhlah kepada ajaran agama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaannya buat kita. Dan apabila kita diberikan kelebihan dan kecukupan, hati-hatilah, waspadalah terhadap tipu rayu dunia yang amat hijau dan menggiurkan ini. Hati-hatilah terhadap sindrom Sa'labah. Hati-hatilah karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا هذا وجاكرتا خاصة ممن خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.